Oke, apakah sudah terbaca, teman-teman? Sudah, Bapak. Oke, selamat siang. Langsung saja ya. Untuk materi yang kelima adalah mengenai kerangka konsep, hipotesis, variabel, populasi sampling, dan teknik sampling. Ini adalah yang kalau di proposal sekitar bab 4, karena ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, kerangka konsep itu berdiri sendiri kalau di IIK, kemudian yang keempat ada metode penelitian. Nah, metode penelitian itu meliputi teknik sampling ya, bagaimana populasi sampelnya seperti apa, itu di bab 4. Kemudian yang bab 5 biasanya hasil, kemudian bab 6-nya pembahasan, bab 7-nya adalah kesimpulan. Seperti itu. Jadi untuk proposal itu biasanya sampai bab metode penelitian. Berarti sekitar bab 4. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah apa itu kerangka konsep, hipotesis, variabel penelitian. Kemudian menentukan populasi, menentukan sampel, teknik sampingnya yang tepat bagaimana, kemudian hubungan antara konsep, hipotesis, dan metode penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan untuk menemukan data penelitian. Jadi teman-teman sudah punya konsep, sudah punya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, baru ke metodenya seperti apa. Di mana data ini bisa mendukung perolehan hasil penelitian yang valid dan juga yang bermanfaat. Tujuannya adalah memperoleh pengetahuan ataupun penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya, atau eh, memberikan novelty, keterbaruan dari penelitian sebelumnya. Sebelumnya pakai metode ekstraksi, kamu pakai metodenya ekstraksinya pakai perkolasi. Yang dulu maserasi, kamu pakainya infodasi atau supletasi seperti itu. Membuktikan data yang sudah didapatkan agar valid, menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang valid juga. Jadi ketika metode penelitiannya bagus, maka diharapkan datanya juga valid. Menguji kebenaran mengenai data yang telah didapatkan, kemudian mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, sebab ilmu pengetahuan perlu terus dikembangkan. Kemudian kita masuk ke kerangka konsep. Bedanya apa Pak dengan pendahuluan? Jadi kalau pendahuluan itu metodenya seperti latar belakang, ya. Tapi kalau kerangka konsep itu mirip pendahuluan, tapi diubah ke bagan biasanya. Jadi bagan kerangka konsep. Ada namanya setelah kerangka konsep itu ada namanya landasan teori. Itu juga ada. Jadi kita ngikut aja panduan penulisan proposal skripsi. Selama di situ tidak ada landasan teori, ya berarti cukup membuat kerangka konsep. Apa sih kerangka konsep? Suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dan konsep yang lain dari suatu masalah yang akan diteliti. Jadi misal meneliti aktivitas antibakteri Rosella. Rosella itu mengandung apa sih? Kok bisa dia mengabitkan aktivitas antibakteri? Nah, itu ditampilkan di kerangka konsep. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Jadi yang akan dibahas itu apanya? Oh, aktivitas antibakteri, pakainya P. acnes atau E. coli. Fungsi kerangka konsep mengarahkan peneliti dalam menentukan variabel penelitian. Jadi variabel itu ada variabel independen, ada variabel dependen. Independen bebas, dependen itu yang terikat. Jadi yang dipengaruhi. Kemudian ketika sudah buat kerangka konsep, itu biasanya ada namanya hipotesis. Apakah H0 atau H1. Jadi nanti hipotesis itu dibagi menjadi dua. Hipotesis penelitian atau hipotesis statistik. Menghubungkan teori dan realitas penelitian. Bentuk kerangka konsep itu seperti apa? Ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Jadi kalau deskriptif itu menggambarkan fenomena. Komparatif bandingkan kelompok, asosiatif menunjukkan hubungan antar variabel. Biasanya kalau teman-teman baca di skripsi kakak tingkat,
itu seperti ini ya. Contohnya kerangka konsep, dia meneliti pengembangan obat baru dengan metode in silico. Kemudian secara teori seperti apa? Nah, ini secara jurnal-jurnal sebelumnya seperti apa? Dikutip, ya, ditandai dengan garis putus-putus. Jadi kalau garis putus-putus itu artinya tidak diteliti, kemudian yang garis lurus atau garis seperti ini tidak terputus-putus itu adalah yang akan diteliti. Misal, pengembangan obat baru secara uji toksisitas dan uji aktivitas, tetapi yang dilakukan adalah uji toksisitas. Ya, toksisitasnya nanti apakah jelek atau enggak, dengan metode apa? PKCSM online atau Protox 3.0. Kemudian tujuannya adalah mengetahui efek toksik dengan besar nilai lethal dose 50. Ini contoh kalau pakai in silico. Jadi kalau ini kerangka konsep kalau tentang formulasi. Nah, seperti ini. Ada yang diteliti, ada yang tidak diteliti. Biasanya ada variabel independen, variabel dependen. Mulai dari paparan, kemudian ada kutipan sedikit-sedikit. Nah, kemudian di sini formulasinya dibagi menjadi luler atau cream body. Yang dipakai adalah cream body scrub. Cream body scrub masuk ke sini, formulasi, beruji-uji, hasil. Ketika ada kerangka konsep, biasanya diakhiri dengan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi misal nih, Mas Dimas uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun salam misal. Secara teoritis daun salam itu mempunyai aktivitas antioksidan. Nah, ini kamu bisa menghipotesis bahwa penelitianmu nanti akan mendapatkan nilai aktivitas antioksidan yang kuat. Toh nanti hasilnya kok tidak sesuai hipotesis, ya nggak masalah. Yang bagus itu sesuai teori, ya, dan dugaan sementara itu linier. Artinya secara teoritis aktivitas antioksidannya bagus, berarti secara hipotesis ya bagus. Dugaan sementara terhadap hubungan antar variabel yang perlu dibuktikan melalui penelitian. Ini namanya hipotesis. Hipotesis, contohnya seperti ini. Hipotesis 0, tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Hipotesis 1, alternatif, ada hubungan atau pengaruh. Nah, contoh hipotesis dalam farmasi. H0-nya tidak ada pengaruh dosis ekstrak daun salam terhadap kadar glukosa darah. Yang kedua, ada pengaruh. Jadi kalau hipotesis statistik itu pasti ada H0, ada H1. Ini namanya hipotesis statistik. Tapi kalau hipotesis penelitian hanya satu. Hanya satu. Ini contohnya seperti ini. Ini hipotesis penelitian. Variasi konsentrasi emulgator, asam stearat dan TA, kemudian perbedaan kondensasi. Ini berdasarkan adalah rumusan masalah. Jadi hipotesis penelitian itu menjawab dari rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya apakah variasi konsentrasi seperti itu. Kemudian secara konsep antara hipotesis penelitian sama hipotesis statistik itu dibedakan antara definisi dan sifat. Dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih harus diuji kebenarannya melalui data. Ini hipotesis statistik, pernyataan formal yang dapat diuji secara matematis. Contohnya seperti ini tadi ya. Terdapat pengaruh dosis obat terhadap penurunan tekanan darah. Di sini ada simbolnya H0, H1, langsung tidak ada perbedaan, terus tidak ada perbedaan. Menunjukkan hubungan antar variabel, antara X dan Y. Contohnya seperti ini tadi. X dan Y. X-nya apa? X-nya emulgator, Y-nya apa yang dipengaruhi? Dipengaruhi adalah ini. Hasil yang baik untuk sediaan krim. Yang kedua, emulgator, dia akan mempengaruhi dari tekstur,
aroma, dan warna green body. Kemudian konsentrasi emulgator mempengaruhi terhadap stabilitas. Berarti antara variabel independen, variabel dependen. Independennya emulgator, variasi emulgator, yang terikat adalah yang dipengaruhi. Oke. Hubungan antar variabel X dan Y menunjukkan perbandingan nilai parameter korelasi, proporsi, rata-rata. Kemudian tujuannya kalau hipotesis penelitian untuk memberikan arah penelitian dan fokus pada masalah yang diteliti. Yang kedua, untuk statistik, untuk diuji secara empiris menggunakan uji T. Ya, kalau teman-teman penelitiannya perbandingan ANOVA, kalau teman-teman penelitiannya mengenai perbandingan lebih dari 2 sampel. Kalau ini 2 sampel A dan B, kalau ANOVA biasanya ABC. F1 perbedaan F1, F2, F3, F4, F5 atau F1, F2, F3 kontrol 1, kontrol sama kontrol positif sama kontrol negatif. Itu adalah ANOVA. Tapi kalau membedakan daun salam sama daun sendok misal, atau membedakan antara rosella merah sama rosella hitam, itu ada 2 seperti itu. Itu pakainya uji T. Jadi uji T itu ada uji T berpasangan sama uji T tidak berpasangan. Oke, contohnya seperti ini untuk hipotesis penelitian. Jadi tidak ada simbolnya H0 atau H1. Oke. Kemudian pengertian variabel penelitian. Variabel itu apa? Variabel itu faktor yang mempengaruhi dari variabel dependen. Faktor yang dapat berubah dan dapat diukur dalam penelitian itu namanya variabel. Nah, variabel itu dibagi menjadi 2, variabel independen sama variabel dependen. Ya, contoh judulnya seperti ini. Formulasi krim body scrub kombinasi ekstrak kulit jeruk nipis dan madu dengan variasi konsentrasi emulgator. Yang mempengaruhi siapa? Yang jadi pengaruh? Yang jadi pengaruh adalah emulgatornya. Nah, emulgatornya asam stearat apakah mempengaruhi dari formulasi dari kombinasi ekstrak kulit jeruk sama jeruk nipis. Variabel bebas, variabel dependen. Variabel bebasnya di sini adalah variasi konsentrasi emulgator. Jenis variabel itu ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, sama variabel moderator. Kalau di farmasi biasanya hanya 3, 1, 2, 3 ini. Nah, variabel kontrolnya apa? Makan minumnya dijaga. Kemudian tempat pengambilan sampel, waktu pengambilan sampel itu bisa digunakan sebagai variabel kontrol. Contoh variabel dalam penelitian farmasi. Ada variabel bebas tadi ya, pakai konsentrasi emulgator. Kemudian ada variabel terikat. Hasil efek dari perubahan pada variabel independen. Jadi pengamatan organoleptis, pemeriksaan homogenitas, pH, uji daya sebar, kemudian uji stabilitas. Nah, itu adalah yang dipengaruhi, yang terikat. Selain ada variabel, ada namanya definisi operasional variabel. Di situ ada variabel penelitian, definisinya seperti apa itu biasanya teman-teman sendiri yang mengartikan ya. Itu secara parafase. Kemudian alat ukurnya apa? Hasil ukurnya apa? Baru skala. Jadi skala ukur namanya. Ada rasio, ordinal, interval, nominal. Ada 4 biasanya. Nanti teman-teman bisa searching apa sih skala ukur rasio, ordinal, interval, nominal seperti itu. Hubungan antar komponen penelitian. Jadi mulai dari teori, rangka konseptual tadi, hipotesis,
variabel. Ketika variabel ketemu, variabel independen, baru ada namanya analisis data. Nah, analisis data itu seperti apa? Ya, analisis data itu ya tergantung sampai pakai apa. Pakai statistik SPSS, metodenya ANOVA, 1W ANOVA, 2W ANOVA, uji t-test, uji t-pirate, uji korelasi, dan sebagainya. Jadi gitu susunannya. Ya, tinjauan pustaka atau teori, kerangka konsep, habis itu hipotesis, H0 atau H1, kemudian variabel. Variabel independen, baru ke analisis data. Kita masuk ke populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai tujuan penelitian. Jadi kalau sampai meneliti mahasiswa IK, ya berarti mahasiswa semester berapa dulu? Mahasiswa farmasi atau bukan? Berarti harus dikelompokkan. Kalau ingin meneliti mahasiswa farmasi, ya mahasiswa farmasi. Kemudian disebutkan lagi angkatan berapa. Kemudian apakah laki-laki, dibedakan antara jenis kelamin atau tidak, seperti itu. Jenis populasi ada populasi target, ada populasi terjangkau. Kemudian contohnya populasi farmasi. Populasi target semua mahasiswa farmasi Indonesia semua. Tetapi kamu turunkan mahasiswa farmasi Universitas X atau farmasi IK Baktiwiyata. Angkatan berapa? Angkatan 2002 atau angkatan 2024. Tapi kalau populasinya skripsinya formulasi, contohnya ya formulasi sediaan krim, body scrub, ekstrak kulit, jeruk nipis, seperti itu tadi. Itu namanya secara global, secara umum dulu. Sampel adalah merujuk pada sebagian kecil yang dianggap mewakili keseluruhan populasi itu sendiri. Dalam konteks penelitian, contohnya seperti ini. Formulasi sediaan krim, body scrub, ekstrak kulit, jeruk nipis. Itu sampelnya seperti itu. Syarat sampel bagaimana? Representatif, relevan, dapat digeneralisasi. Sampel yang baik. Representatif itu mewakili. Jadi ketika saya ambil mahasiswa farmasi, 10 dari 200 itu karakternya sudah mewakili. Jadi kalau teman-teman pakai penetapan kadar, sampelnya biasanya dihomogenkan seperti dihomogenkan. Kalau sifatnya sudah homogen, contohnya ampul, itu nggak perlu dihomogenkan. Contoh sampel farmasi, bisa menggunakan ekstrak, bisa menggunakan tikus. Jadi di dalam formulasi, di dalam penelitian skripsi, kalau pakai ekstrak bahan alam plus tikus, itu biasanya membingungkan. Teman-teman harus paham dulu yang kamu sampel itu yang bagiannya ini tikusnya atau ekstraknya. Kalau pakainya tikus, maka harus dirandom dulu. Dihomogenkan terlebih dahulu, baru dirandom. Nah, untuk tikus itu biasanya 5 per kandang. Mencit tikus rodensia itu 5. Ini penelitian saya ya. Di tahun 2012 saya meneliti tentang permencitan. Sehingga paham. Jadi kalau penelitian bahan alam, farmakologi, pakai mencit, ya sedikit paham. Kalau analisis farmasi, spektrofotometri, dan kawan-kawan, ya paham karena jadi kaprodi Anafarma 10 tahun. Kemudian kalau formulasi memang saya tesisnya tentang formulasi. Seperti itu. Kecuali farmasi komunitas. Memang saya tidak terlalu berpengalaman meneliti di farmasi komunitas. Tapi kalau tentang bahan alam, ada pengalaman seperti itu. Biasanya kalau pakai tikus ada sonde. Ya. Nah, teknik samplingnya bagaimana teknik samplingnya? Metode pengambilan sampel dari populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Ada sampel random sampling,
stratified random sampling, cluster sampling, ada systematic sampling. Ini adalah teman-teman jika nanti ditanya tikus, pakai 5 tikus, pakainya ini, ya. Which is guideline for evaluating the safety and efficacy of herbal medicine. Dia menyebutkan bahwa untuk uji toksikologi pakai hewan coba itu pakainya adalah 5. Ya. Lima animals per kelamin. Tapi kalau untuk non rodensia dia pakainya 2. Monyet itu 2. Ya, non probability sampling itu ada probability sampling, convention sampling, snowball sampling, sama quota sampling. Contoh teknik sampling farmasi, proportive sampling digunakan untuk memilih pasien hipertensi dengan kriteria tertentu. Apakah kriterianya tensinya di atas 100, di atas 200, seperti itu. Pengambilan sampel secara posesif didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri. Namanya purposive sampling. Tadi seperti ini ya. Jadi harus jelas, variabelnya jelas, teknik samplingnya tidak sesuai yang. Oke, ada yang ditanyakan mengenai ini sampling sama populasi. Untuk tugasnya teman-teman ada yang ditanyakan jika sudah mencoba untuk membuat kehasilan penelitian. Oke, Mas Dimas, ada yang ditanyakan Mas Dimas? Tes. Bapak izin bertanya mengenai tugas. Itu tugasnya itu sekalian sama bab 1 atau cuma keaslian penelitian aja, Pak? Sekalian. Jadi tugasnya adalah kehasilan cover, ya dimulai dari cover dulu, ya cover meliputi judul, logo IK dan lain-lain, ya. Kemudian ditulisi proposal skripsi seperti itu. Baru keaslian penelitian, tabel keaslian penelitian. Di dalam keaslian penelitian ada namanya rencana judul, ya. Kemudian alasan memilih judul. Baru bab 1. Bab 1, setelah bab 1 latar belakang, pendahuluan, tujuan, rumusan masalah, diakhiri dengan daftar pustaka. Kemarin sudah tak terangkan toh untuk daftar pustaka. Sudah, Bapak. Nah, seperti itu. Jadi lengkap mulai dari cover, ya covernya seperti apa. Cover itu kan